Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memulai Microsoft Excel dan berapa pengenalan dasar dalam Microsoft Excel. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mulai dengan cara membuka Microsoft Excel. Jadi sebenarnya untuk masuk dalam Microsoft Excel itu teman-teman banyak sekali caranya. Di sini saya menceritakan satu cara saja. Nah, kita mulai dari Office button di sini. Di sini klik Start All Programs. Nah, di sini kita langsung pilih. Saya pilih Excel 2013, teman-teman. Oke. Nah, apa sih sebenarnya Microsoft Excel itu? Jadi, Excel itu merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja, suite shift, yang dibuat distribusikan oleh Microsoft Corporation, sistem operasi Microsoft Windows, dan Mac OS. Nah, salah satu yang membuat aplikasi Excel ini terkenal ya teman-teman, karena kelengkapan Twitter of formulas function. Fungsi maksudnya teman-teman. Lebih kita kenal fungsi, maksudnya lebih kita kenal. Jadi formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan proses hitungan dengan cara tepat, cepat, dan semi otomatis. Untuk formula Excel juga bisa kita menggunakan dalam perhitungan yang sederhana sampai kalkulasi yang kompleks, baik untuk data berbentuk angka, data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi data-data tersebut. Nah, kalau pada Microsoft Excel kita bekerja dengan sistem workbook, sedangkan di dalam workbook terdapat yang namanya lembar kerja atau worksheet. Nah, lembar kerja atau worksheet itu biasanya cukup kita sebut shift saja ya. Jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet adalah lembaran-lembaran kertas dalam bentuk Word tersebut. Nah, dalam worksheet ini kita akan bekerja dengan menggunakan kolom dan baris yang membentuk kotak kecil-kecil berupa sel-sel tempat kita masukkan data. Tapi sebelum kita mengklik, kita mengenal satu tampilan dari Excel ini. Nah, mulai dari sini ya teman-teman. Ini adalah Quick Access Toolbar. Di sini lagi ada Toolmize. Terus kita klik Toolmize ya teman-teman. Kemudian kita pilih More Comment. Itu artinya kita akan pilih icon apalagi yang akan kita tambahkan. Ini ada banyak sekali pilihan teman-teman. Di sini kita akan pilih salah satu ya. Misalnya kita memilih copy. Kita klik icon copy, kemudian klik add, terus kita klik copy, kemudian add, nah seperti ini teman-teman. Maka akan muncul lagi di sini. Nah, saat teman-teman mau copy, klik saja di Quick Access Toolbar. Sini ya teman-teman. Kemudian toolbar. Nah, berikut di sini ada yang namanya title bar. Title bar ini biasanya kita membuat judul ya. Format Excel otomatis karena kita sifatnya workbook. Jadi pakai nama judulnya, misalnya book 1, book 2, book 3, dan seterusnya di sini ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah melakukan penyimpanan
file, maka nanti namanya akan berubah sesuai nama file yang kita inginkan. Akan berubah di sini teman-teman. Nanti kalau kita sudah menyimpan file, di sini nama file bukan book 1 lagi. Berikutnya ada menu bar. Nah, di sini ini teman-teman. Di sini ini bagian ini ada yang namanya ada ribbon, terdiri dari menu dan submenu ini. Ada menu bar, menunya banyak sekali. Ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada formulas, ada data, review, view, dan data-data lainnya. Tergantung kebutuhan kita dalam Microsoft Excel. Kemudian ada submenunya masing-masing. Home ada submenunya seperti clipboard, ada font, ada element, ada number, ada styles, ada cells, dan ada editing. Begitu juga di submenu insert teman-teman. Ada tables, ada illustration, ada apps, ada charts, ada reports, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di page layout juga begitu teman-teman. Ada themes, ada page setup, ada scale of fit to fit, sheet optation, ada array. Di formulasnya ada ini teman-teman, ada function library ini dan seterusnya. Di data juga seperti itu teman-teman. Di review juga begitu dan di view juga seperti begitu. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya baris rumus atau tempat formula bar. Di sini formula berisi tempat ketikan kita atau rumus yang kita gunakan akan tertera di sini teman-teman, di sini. Formula bar. Berikutnya tadi yang kita bilang bahwa worksheet itu kita akan bekerja dengan menggunakan kolom dan baris. Dalam bentuk kotak-kotak kecil, yang ini teman-teman kotak-kotak kecil yang berbentuk sel. Teman-teman, kotak-kotak kecil ini namanya sel. Jadi sel ini tempat kita memasukkan data. Di sini teman-teman kotak-kotak kecil ini. Nah, kemudian setelah itu ada lagi kolom. Kolom itu yang ini teman-teman, ada A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Itu adalah kolom. Sedangkan yang dari sini yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah baris. Kemudian ada status bar. Ada status bar. Ini terus ada sheet. Jadi workbook itu terdiri dari beberapa sheet. Ada sheet 1, ada sheet 2 kalau kita mau menambahkan. Kalau teman-teman mau tambah ke lembar kerja lainnya, kalau mau tambah tinggal arahkan kursor ke new sheet. Di sini teman-teman, new sheet. Klik dan langsung muncul ada sheet 2, sheet 3, dan sheet seterusnya. Tapi kalau saya mau mengganti nama, tinggal klik kanan, kemudian klik rename. Nanti akan ganti sendiri di sini teman-teman. Misalnya uji coba, kalau sheet 2 dan sheet 3 ini mau saya hapus. Yang ini teman-teman mau saya hapus juga gampang, tinggal klik kanan pilih delete. Klik kanan terus pilih delete. Di sini juga di sheet ketiga begitu teman-teman, pilih delete. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya ini punya scroll bar vertikal untuk menggulung lembar kerja kita. Ini teman-teman. Di sini ini menggulung lembar kerja kita dari atas ke bawah. Sebelah ini namanya scroll horizontal. Di sebelah sini teman-teman namanya scroll horizontal. Menggeser lembar kerja kita dari kiri ke kanan. Nah, fungsi utama Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka, fungsi atau Microsoft Excel dalam pekerjaan lainnya kegunaannya membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, serta meringkas data. Terus melakukan hitungan, aritmatika, dan statistika. Membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat
membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Juga menghitung dan mengelola investasi pinjaman, penjualan investasi, dan lain-lain. Selain itu juga untuk menganalisis set harga, membuat daftar hadir dalam nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali manfaat dari Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, dalam Excel ini juga kita mengenal yang namanya operator sel. Nah, apa sih operator sel itu? Operator sel adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk melakukan perhitungan data. Operator pada sel menentukan seperti penambahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, Excel ini membaca operator-operator Excel ini ada plus, minus, pangkat, perkalian, pembagian. Sebagai operator, jika kita menulisnya dengan menggunakan tanda sama dengan. Jadi, kalau kita inputnya dalam tanda sama dengan, maka Excel akan membacanya bahwa lambang atau teks. Berikutnya yang kita tulis itu akan melakukan sebuah operator. Jadi, kalau saya menulisnya misalnya 1, di sini teman-teman, misalnya 1 tambah 1. Tapi Excel hanya akan membaca sebagai teks. Seperti ini teman-teman. Jika saya menulisnya dengan sama dengan, mendahului dengan sama dengan, kemudian 1 tambah 1, maka hasilnya akan keluar 2, karena lambang sama dengan merupakan kunci dalam operator, baik itu untuk fungsi maupun aritmatika. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk menghitung aritmatikanya lebih banyak cara yang kita lakukan. Misalnya saya mau menjumlahkan 1 tambah 1, saya menuliskan seperti tadi dengan lambang sama dengan. Nah, seandainya datanya sudah ada 1 pada 1 sel. Di sini teman-teman, misalnya di sini ada 1, kemudian di sini lagi ada 1. Saya mau menambahkan ini 1 tambah 1 yang ada. Tidak perlu saya harus tuliskan kayak tadi lagi, tapi bisa juga dengan cara klik atau memblok sama dengan, kemudian memblok angka yang ada di kolom E baris keempat, kemudian tambah dengan angka yang ada di kolom F baris keempat. Nah, jadi hasilnya 2 teman-teman. Nah, saya tambah lagi dengan satu yang berikutnya sel. Seperti teman-teman. Nah, cara lain lagi teman-teman bisa dengan menggunakan fungsi. Fungsi ini untuk penjumlahan adalah fungsi sum. Misalnya sama dengan, di sini teman-teman, misalnya sama dengan, terus klik sum. Operatornya bisa langsung klik sum yang muncul di sini teman-teman. Yang muncul di sini ya teman-teman, ini. Kemudian blok yang kita mau jumlahkan di sini. Blok ini dengan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya tetap 2. Hasilnya tetap 2 teman-teman. Nah, cara lain yang lebih mudah, kita klik insert function di sini teman-teman. Di sini ya teman-teman. Klik ini, kemudian kita pilih matematika. Sudah teman-teman. Di sini kita pilih math and trig.
Kemudian di sini kita pilih untuk rumus penjumlahan itu sum ya teman-teman. Kita cari di S, pilih di S. Ini teman-teman, pilih sum, kemudian klik OK. Ini kita akan menghapus, kita akan pilih sesuai ini teman-teman. Nah, ini kita terus klik OK. Nah, tetap 2 teman-teman. Di sini teman-teman saya juga akan menjelaskan kelebihan Microsoft Excel atau dasar-dasar Excel itu seperti apa. Nah, kemudian Excel juga teman-teman bisa membuat nomor berurutan. Ini misalnya kalau saya mempunyai data itu membutuhkan nomor 1 sampai 10 atau 1 sampai 15. Kelebihan Excel, saya tidak perlu klik 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya sampai ke 15. Dan maka yang saya akan lakukan adalah saya tinggal klik tulis 1 kemudian 2. Saya tidak harus menulisnya sampai ke 15 atau teman-teman. Saya tinggal memblok 1 dan 2, kemudian memblok itu tinggal klik tahan dan geserkan kursornya ke bawah. Begini teman-teman. Ini yang ada lambang tanda ini, tanda tambah, tinggal arahkan kursor ke bawah, terus ada memang nomornya teman-teman. Kita mau sampai 15. Tadi yang saya pilih 15 teman-teman. Ya, tambah lagi 1. 15 ya teman-teman. Nomor sampai 20, ini 15, tinggal muncul nomornya di sebelah kanan sini teman-teman, di atas tanda tambah tadi. Beginilah kelebihan Excel teman-teman, tidak harus repot-repot untuk menyetik. Ini bukan hanya untuk nomornya saja teman-teman, tapi untuk sesuatu hal yang benar-benar pasti atau suatu hal yang secara turun-temurun tidak bisa dirubah lagi, misalnya seperti bulan, misalnya bulan Januari, Februari. Kemudian kita blok dua-duanya. Di sini ya teman-teman, kita klik Januari, Februari. Kita blok ya teman-teman, seperti tadi kita blok. Kita blok, kemudian arahkan kursornya di sebelah sini teman-teman untuk menambahkan sampai bulan 12. Kalau sudah seperti ini teman-teman ada masalah karena di sini kursornya hanya membaca bulan 2 bulan saja, Januari dan Februari. Ini kita akan buatnya di sini untuk membaca dalam bahasa Inggris teman-teman. Kita membuat di sini tulis secara dalam bahasa Inggris maksud teman-teman. Ada Januari, kemudian Februari. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti kita blok lagi. Di sini kita blok keduanya, kami arahkan kursor di sini terus tarik ke bawah teman. Sampai ini. Jadi ini keluar dalam bahasa Inggris teman, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya sampai Maret lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bukan hanya untuk nomor saja dan bulan Januari sampai ke bawah. Seperti ini teman-teman. Kemudian untuk hari, begitu juga teman-teman. Misalnya hari Senin sampai hari Selasa. Ini kita blok lagi teman-teman, kita blok seperti tadi. Kita blok sampai